Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada baginda kita yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku penganut ajarannya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Bapak ucapkan selamat datang peserta didik baru SMP 1 Bayah tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui media daring dalam kegiatan yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum ke materi, izinkanlah terlebih dahulu Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada kata yang mengatakan tak kenal kata sayang. Kalau tak kenal maka kita harus taaruf atau perkenalan. Perkenalkan, nama Bapak Ade Jumhadi. Sehari-hari di sini Bapak mengajar pelajaran PPKN dan juga IPS kelas 7-8. Di materi kali ini pada materi wawasan Wiyata Mandala ini di akhir sesi nanti Bapak akan memberikan evaluasi akhir dengan tujuan yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian atau sejauh mana wawasan kalian ketika kalian menyimak materi dalam bentuk video ini. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan tayangan video ini secara seksama. Pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama wawasan, yang kedua wiyata, dan yang ketiga mandala. Nah, apa sih itu wawasan? Nah, wawasan adalah cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggap indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Kemudian, wiyata berarti pendidikan, sedangkan mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Dengan demikian, wawasan Wiyata Mandala mengandung arti yaitu cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah memiliki fungsi. Nah, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitar karena memiliki visi pendidikan tersebut. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Di sini ada 5 komponen penting dalam rangka yaitu mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Apa saja itu? Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kemudian yang kedua peran guru. Yang ketiga peran sivitas akademika. Yang keempat peran murid, dan yang kelima peran masyarakat sekitar. Itulah 5 komponen penting dalam rangka mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Baik, kita bahas satu persatu mengenai ke-5 komponen ini. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Nah, kepala sekolah memiliki peran yang pertama berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah, maka harus melalui kepala sekolah. Kemudian, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite, TOMA, dan pihak keamanan setempat. Nah, kepala sekolah menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Kemudian, kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Kemudian, kepala sekolah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, seperti halnya PKS, kemudian kegiatan pramuka, kegiatan PMR,
paskibra, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, peran guru. Peran guru di sini memiliki 4 peran dalam rangka, yaitu mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau menjadi pamong. Kemudian guru harus mampu memimpin, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, guru harus bisa digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Ketiga adalah peran sivitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Nah, yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, guru piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Keempat, yaitu peran murid. Dalam rangka mewujudkan wawasan Wiyata Mandala, maka peserta didik memiliki peran penting. Di antaranya yang pertama adalah peserta didik wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali, yaitu siswa kurang mampu atau siswa mampu, maka semuanya wajib mentaati semua tata tertib yang ada di SMPN 1 Bayah ini. Kemudian yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang ada di dalamnya. Selanjutnya, hormat dan sopan kepada teman sejawatnya. Nah, belajar dengan tekun, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi diharapkan kepada semua peserta didik, khususnya SMPN 1 Bayah ini, maka ketika kalian diberikan oleh tugas oleh guru mata pelajaran masing-masing, maka itu wajib diselesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian seorang peserta didik wajib menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Peserta didik wajib menjauhi narkoba. Kemudian peserta didik menjaga dan melihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah. Kemudian selanjutnya melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, kemudian kepada guru, wakil kepala sekolah, guru BP, atau kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah seorang peserta didik wajib memelihara lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu peran serta masyarakat, di mana masyarakat juga sangat berperan penting dalam rangka yaitu mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Nah, apa saja itu? Yang pertama, masyarakat wajib mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM atau proses belajar mengajar yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian masyarakat diberikan kewenangan memberikan saran dalam rangka pemajuan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, ikut serta menjaga keamanan lingkungan sekolah. Bagian keempat yaitu mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite. Nah, kemudian sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala memiliki program yaitu yang dinamakan 7K. Apa saja itu? Yang pertama adalah keamanan dan kenyamanan. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki program yaitu kekeluargaan. Kemudian ketiga yaitu sekolah memiliki program kedisiplinan. Nah, yang keempat kerindangan. Yang kelima kebersihan. Yang keenam keindahan, dan yang ketujuh ketertiban. Penggunaan sekolah. Nah, yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan. Pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian yang keduanya, tempat
Sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian sekolah tidak boleh digunakan untuk propaganda politik atau kampanye. Ya. Kemudian sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat syuting film atau sinetron jika tanpa izin pemerintah daerah setempat. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak. Mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Di sini ada dua tahap. Yang pertama tahap preventif dan yang kedua atau bagian B adalah tahap represif. Nah, apa itu tahap preventif? Tahap preventif itu adalah upaya meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di lingkungan sekolah. Nah, tahap ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah memelihara sekolah melalui program 7K. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antara warga belajar. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan atau razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat kegiatan MPLS atau MOS ya. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler. Kemudian yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Yang kedua adalah tahap represif. Nah, tahap represif ini adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar tata tertib atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, upaya represif ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua yaitu menetralisir isu-isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminalisasi di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Kemudian yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenal lingkungan sekolah. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenal lingkungan sekolah SMPN 1 Bayah. Diharapkan para peserta didik baru bisa mengenal fasilitas dan lingkungan sekolah SMPN 1 Bayah ini. Ini fasilitas yang dimiliki SMPN 1 Bayah. Pertama adalah tempat parkir yang sangat luas, kemudian ada ruang aula, musola, kemudian gor, meja guru piket, ruang kepala, ruang guru, ruang TU, ruang perpustakaan, ruang lab IPA, ada juga lab komputer di mana lab komputer ini memiliki 2 ruangan, kemudian ada lapangan upacara, lapangan olahraga baik itu basket, voli dan futsal. Nah, dan jumlah pegawai di SMPN 1 Bayah. Yang pertama, tenaga pendidik atau guru di SMPN 1 Bayah itu terdiri dari 25 orang. Kemudian tenaga pendidik yaitu TU dan tenaga administrasi 2 orang, tenaga pustakawan 1 orang, dan tenaga keamanan dan kebersihan 2 orang. Selanjutnya, inilah tempat parkir SMPN 1 Bayah, di mana di sebelah kiri depan aula itu 1 titik, dan sebelah kanan depan musola itu 1 titik. Kemudian kita lanjut ke ini adalah ruang aula SMPN 1 Bayah, di mana aula ini biasanya digunakan untuk kegiatan rapat seperti rapat dewan guru, kemudian rapat wali murid. Kemudian SMPN 1 Bayah juga memiliki musola dan juga gor ya. Kemudian ini adalah meja guru piket, jadi ketika ada tamu atau
siswa yang ada keperluan dengan guru piket, itu datangnya ke sini. Selanjutnya, ini adalah ruang kepala sekolah. Ini adalah ruang guru SMPN 1 Bayah, di mana ketika siswa ada yang mau bertemu, baik itu guru dengan guru bidang studi atau guru walasnya, bisa masuk ke ruang guru ini. Nah, selanjutnya ruang demo. Kita lanjutkan dalam ruang perpustakaan, di mana jika siswa ada yang ingin meminjam buku, silakan datang ke tempat ini. Ya, nanti ada petugasnya yang akan memberikan meminjamkan buku tersebut. Ini adalah lapangan upacara dan juga lapangan olahraga. Ini ada lapangan futsal, kemudian voli, dan juga basket. Ini ruang lab IPA. Kemudian ini ruang lab komputer. Ada 2 ruang ya yang digunakan untuk lab komputer. Nah, kita kepala sekolah. Ini adalah kepala sekolah SMPN 1 Bayah. Nama lengkapnya adalah Bapak Suparman SPD MSI. Ini adalah kepala sekolah kita ya. Dan selanjutnya kita masuk ke tenaga pendidik atau guru SMPN Negeri 1 Bayah. Nah, yang pertama ini adalah Bapak Osa Sanjaya SPD. Beliau mengajar pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Selanjutnya Ibu Dr. Anda Haja Joherni MMPD. Beliau mengajar IPS dan bahasa Sunda kelas 7. Kemudian selanjutnya yaitu Ibu Rina Rupaidah SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia kelas 9. Ibu Wiwin Ernawati MMPD. Beliau adalah guru IPA kelas 8. Ini Ibu Sri Untari SPD. Beliau mengajar bahasa Inggris untuk kelas 9. Selanjutnya Bapak Dr. Anes John Erijal. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling untuk semua kelas. Ini adalah Bapak Sudirjo SPD. Beliau mengajar bidang studi IPS, yaitu kelas 9. Nah, ini adalah Bapak Haji Alan Suherlan SPD. Beliau mengajar Pencaskes, itu kelas 7 dan juga kelas 8. Ini adalah Ibu Inin Humaira MMPD. Beliau di sini mengajar bahasa Indonesia kelas 8. Selain itu juga beliau adalah guru pembina Pramuka Putri. Nah, ini adalah Ibu Sri Suyatni Soekarno SH. Beliau mengajar PPKN kelas 8 dan juga kelas 9. Selain itu juga beliau ditugaskan sebagai guru vokal guru pembina vokal di SMPN 1 Bayah. Kemudian Ibu Im Hendrawati SMMPD. Beliau mengajar bidang studi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dengan tugas tambahannya yaitu beliau adalah pembina PMR. Juga beliau adalah pembina Sains IPS. Ini adalah Ibu Asri Yuniati SPD. Beliau mengajar bidang studi matematika kelas 9. Ini adalah Ustazah Lili Muslihah SAG. Beliau mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini untuk kelas 8 dan kelas 9. Nah, selanjutnya adalah Pak Denny Wardono SPD. Beliau guru IPA kelas 8. Nah, Ibu Wida Hernina SPD. Beliau guru IPA ini kelas 7 ya, nanti kalian IPA-nya diajar oleh Ibu Wida.
Nah, selanjutnya ada Pak Ade Jumadi, SPD. Beliau mengajar PPKN kelas 7 dan IPS kelas 7-8. Ini Ibu Ira Damayanti, SPD. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 7. Nah, kita lanjut. Ibu Iin Yulianti, SPD. Ini guru bahasa Inggris kelas 8. Lanjut. Ini Ustadz A. Maman Sahuri, MPD. Dia di SMP N1 Bayah mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 dan kelas 9. Ini adalah Pak Haji Nanda Suryana, SSI. Beliau adalah guru IPA kelas 8 dan juga guru prakarya kelas 9. Selanjutnya ini Ibu Imelda Nuryani Sapitri, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia kelas 7 dan juga kelas 8. Nah, ini adalah Bu Mega Melia Permata, SE. Beliau mengajar prakarya kelas 7 dan PPKN kelas 8. Pak Riyad Miko, SPD, guru seni budaya kelas 7 dan juga kelas 9. Ibu Rosiasi, SPD, guru matematika kelas 8. Dan yang terakhir adalah Pak Muhammad Gilang Agustian, MPD. Beliau guru matematika kelas 7. Baik, itulah nama-nama guru atau tenaga pendidik di SMPN 1 Bayah ini. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tata usaha. Dimana yang pertama tata usaha ini ada Ibu Ati Atiyah dan juga Pak Sigit. Selanjutnya tenaga SMPN 1 Bayah memiliki satu tenaga pustakawan, yaitu Ibu Teti Setiawati, dan juga tenaga kebersihan yaitu Pak Uji Sanusi dan juga Ibu Wida Nurhasana. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi kegiatan. Silahkan kalian kerjakan 2 soal yang telah Bapak berikan ini. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan ketika kalian diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Itu saja materi wawasan Wiyata Mandala dan pengenalan lingkungan sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya buat kalian semua. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.